trader, welcome back to DDMax Forex Insight, tempat di mana kita akan mengupas tuntas tentang trading forex dari fundamental dan juga dari segi teknikal untuk minggu ini. Bersama saya Melinda dan di samping saya sudah ada Mas Dina yang dimana trading profesional dari DDMax. Halo Miss Dina. Halo. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ke pembahasan untuk trading forex untuk fundamental di minggu ini. Dan yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan untuk trader menjelang rilis cash rate RBA ataupun juga AUD pada Selasa di jam 10.30, Miss? Oke, banyak trader itu seringkali terjebak dengan cuman melihat angka akhirnya aja. Padahal keputusan suku bunga RBA ini tuh biasanya memicu volatilitas yang besar di Australian dollar kayak gitu. Nah, dengan proyeksi tetap di 3,6% ya. Pasar itu cenderung menunggu kejutan. Nah, kalau misalkan rilisnya itu jauh lebih tinggi, Australian dollarnya itu bisa berpeluang menguat karena dianggapnya hawkish. Namun sebaliknya, apabila misalkan nanti dirilisnya lebih rendah atau tetap kayak gitu kan, nah Australian dollarnya itu bisa tertekan juga. Nah, jadi sebelum keluar news itu pastikan juga kita itu punya plan ya. Yang pertama, hindari juga overload. Terus kedua, perhatikan apabila misalkan spreadnya itu melebar dan tunggu candle konfirmasi ya, supaya setelah rilis aja supaya entry-nya itu kita lebih aman, jauh lebih aman kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa RBA press conference lebih penting daripada rilis suku bunganya sendiri, Miss? Oke, karena suku bunga itu angka final ya, sedangkan press conference itu adalah isi pikirannya pejabat RBA kayak gitu kan ya. Jadi mereka itu biasanya sering kasih petunjuk lewat arah kebijakannya itu lewat press conference ini. Misalkan nanti ke depannya tuh seperti apanya tuh biasanya mereka kasih petunjuk di press conference-nya ini kayak gitu. Jadi walaupun misalkan suku bunganya itu tetap di 3,6%, kalau konferensi persnya itu bernada hawkish, nah Australian dollar ini itu bisa tiba-tiba terbang kayak gitu kan. Sebaliknya juga kalau misalkan mereka sounding tentang ekonomi sedang melemah kayak gitu kan, nah Australian dollarnya itu bisa drop juga kayak gitu, bisa langsung drop. Nah, biasanya trader itu kita perhatikan fokusnya itu pada nada bahasanya. Apakah nanti inflation remains elevated atau further tightening may be required, dan atau justru misalkan condition have softened kayak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan para trader kalau misalkan press conference, nada bahasanya kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga, untuk rilis ADP dan juga JOLTS USD di hari Selasa malam bisa mempengaruhi market itu seberapa besar, Miss? Oke, keduanya itu adalah indikator tenaga kerja di Amerika Serikat kayak gitu. Dan biasanya itu menjadi pemanasan sebelum non-farm payroll terjadi atau rilis kayak gitu. Nah, contohnya seperti JOLTS terakhir itu di 7,14 M ya. Kalau misalkan angka barunya itu turun signifikan, nah pasar itu bisa menilai bahwa sektor tenaga kerjanya itu mulai melemah kayak gitu, sehingga USD atau dolar itu berpotensi melemah karena peluang The Fed untuk menurunkan suku bunganya itu makin besar kayak gitu. Nah, dampaknya kadang nggak langsung kayak gitu ya, tapi kuatnya dolar itu biasanya suka disetting dari data tenaga kerja awal minggu kayak gitu, awal minggu ini. Nah, ini cocok juga nih bagi para trader yang suka scalping ataupun intraday ya, karena biasanya pergerakannya juga cepat kayak gitu. Oke, next pertanyaan keempat. Employment Cost Index quarter per quarter ataupun juga di USD itu penting nggak sih, Miss? Penting banget gitu ya, karena ini itu merupakan indikator tekanan inflasi dari sisi upah pekerja kayak gitu. Jadi kalau misalkan biaya tenaga kerjanya ini naik melebihi ekspektasi yang sebelumnya itu di 0,9%, artinya tekanan inflasinya itu masih kuat, masih cenderung kuat, dan The Fed itu biasanya cenderung untuk menahan suku bunganya itu jauh lebih lama kayak gitu. Nah, dampaknya ya USD-nya atau dolarnya itu bisa menguat kayak gitu. Nah, trader ini bisa memanfaatkan data ini untuk lihat apakah USD-nya ini tuh punya momentum untuk trading sebelum FOMC atau enggak
kayak gitu. Untuk trending lebih naik gitu atau turun gitu kita bisa lihat di sini kayak gitu. Next, pertanyaan kelima, Bank of Canada ataupun juga CAD rilis suku bunganya itu di 2,25% nih Miss. Dan apa skenario market yang mungkin terjadi Miss? Oke, kalau misalkan rilisnya itu sama dengan forecast di sebelumnya di 2,25%, market itu biasanya akan fokus pada pernyataan BOC-nya. Gitu. Jika mereka sounding bahwa ternyata inflasinya itu masih tinggi atau ekonominya itu CAD masih kuat, nah Canadian dollar itu bisa menguat karena ekspektasi pengetatan di berikutnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka bilang bahwa ekonominya meningkat, tekanan ekonominya meningkat, atau misalkan mereka siap untuk melonggarkan kebijakannya, nah Canadian dollar itu bisa tertekan kayak gitu. Nah rilis malamnya itu rilis beritanya itu malam hari ya pada pukul 9.45 sampai jam 10.30 gitu ya. Nah itu biasanya bikin volatilitas Canadian dolarnya agak cukup liar kayak gitu. Jadi lebih amannya sarannya itu tunggu pola candlenya itu lebih stabil dulu gitu. Jadi nanti lebih enak lagi untuk tradingnya gitu. Oke, next untuk pertanyaan ke-6, FOMC dan Federal Fund Rate Kamis dini hari, apa yang harus diantisipasi oleh trader Miss? Oke, FOMC itu ibaratnya kayak big boss-nya pergerakan dolar, emas dan indeks kayak gitu ya. Jadi dengan proyeksi the Fed Fund Rate ini gitu kan ya turun dari 4% ke 3,75% gitu kan. Nah market itu udah pricingin pemangkasan gitu. Tapi ingat juga gitu yang bikin market ngegas itu bukan karena angka suku bunganya gitu, tapi statement dan juga press conference itu yang harus garis bawahi, statement dan press conference ya. Jadi kalau misalkan nanti Powell bilang bahwa penurunan suku bunga itu akan berhati-hati kayak gitu kan, USD atau dolar itu bisa loncat naik dulu gitu. Jadi harus hati-hati juga. Tapi kalau misalkan nanti Powell bilang cycle cuts gitu kan terbuka lebar, nah USD ini bisa melemah dan artinya emas itu bisa naik kayak gitu, emas bisa melonjak. Nah jadi kalau saran sih lebih baik tradingnya sebelum FOMC itu biasanya resiko ya, karena spreadnya itu biasanya melebar. Jadi sarannya lebih baik tunggu 15-30 menit setelah rilis gitu kan, atau pasca konferensi untuk entry yang lebih aman juga gitu. Oke, next untuk question nomor 7. Data employment dan juga unemployment rate dari AUD di hari Kamis pagi biasanya bikin apa itu di market, Miss? Oke, kalau misalkan Australia itu punya volatilitas tingginya itu di sesi Asia gitu ya, di sesi pagi gitu. Apalagi kalau misalkan rilisnya itu yang berdampak besar gitu seperti tenaga kerja gitu. Nah, data sebelumnya unemployment change itu di 42,2K dan unemployment rate-nya itu di 4,3%. Nah, kalau misalkan hasil barunya itu lebih lemah dari forecast kayak gitu kan, forecastnya itu kan di 20,3K dan juga 4,4% ya. Nah AUD-nya atau Australian dollarnya itu bisa melemah gitu kan, bisa melemah karena dianggap ekonomi itu kehilangan momentum kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan angkanya jauh lebih kuat, Australian dollar itu bisa rally cepat gitu, bisa rally cepat. Nah biasanya pergerakan pertama adalah spike, lalu pullback kayak gitu. Jadi dan baru bisa membentuk trend gitu. Jadi harus hati-hati juga nih buat para trader. Nah kita sebagai trader itu bisa memanfaatkan pola retracement-nya itu setelah news gitu. Jadi sarannya itu mendingan kita entry-nya nanti aja setelah news gitu. Karena biasanya yang berdampak volatilitasnya besar itu biasanya dia bikin spike kayak gitu kan, terus nanti pullback lagi gitu. Jadi enaknya lebih baik tunggu newsnya beres baru kita entry di saat harganya itu stabil kayak gitu. Oke, last question. Bagaimana membaca dampak dari rilis GDP Inggris ataupun juga GBP di Jumat jam 2 PM tuh, Miss? Oke, GDP itu adalah indikator yang paling penting ya, paling inti untuk melihat
kesehatan ekonomi suatu negara kayak gitu. Jadi, nah kalau misalkan kita lihat forecastnya itu kan di 0,1%, dari sebelumnya itu minus 0,1%. Artinya pasar itu mengharapkan sedikit pemulihan kayak gitu kan ya. Nah jika ternyata rilisnya itu jauh lebih tinggi, pound sterling ini bisa menguat karena investor melihat bahwa ekonomi UK ini atau Inggris ini mulai stabil nih kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalkan nanti ternyata rilisnya negatif lagi, nah maka GBP ini atau pound sterling kayak gitu kan, ini bisa drop gitu karena ekspektasi Bank of England-nya akan makin dovish kayak gitu. Nah, buat trader, rilis GDP ini sering memberi peluang entry breakout ya, karena sifatnya yang sangat fundamental dan juga berdampak luas kayak gitu. Oke trader, itu dia beberapa data penting yang akan rilis di minggu ini, dan mungkin itu dia juga untuk beberapa momentum yang bisa kita ambil peluangnya di minggu ini. So buat kalian jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga komen agar kalian gak ketinggalan untuk episode berikutnya di Forex Insight ini. Bersama saya Melinda dan juga Saya Dina. sampai jumpa. Bye-bye.